Every single day, I'm gonna make something great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia, terlebih dahulunya saya memperkenalkan diri saya kepada sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Muhammad Isnan Batubara, NIM 2014-03-0019. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara, bertempatan di Padang Lawas, perkampungan Suresan, dan fakultas saya Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Sebuah konsep logis dari negara demokrasi. Ada dua kata kunci yang perlu kita pahami di awal pembahasan kita, yakni etika dan politik. Dalam kaitan dengan Pancasila dalam tatanan negara demokrasi, pertanyaannya yang kemudian muncul, apa itu etika? Etika biasanya dipahami sebagai sebuah refleks kritis antar moral. Jadi etika lebih merupakan wacana normatif ketimbang imperatif. Bisa menjadi sebuah wacana imperatif sebagai nilai yang relatif. Mungkin secara sederhana ada etika didefinisikan dan bagaimana seseorang hidup dengan baik. Etika juga bisa dipandang sebagai sebuah seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak dalam kebijaksanaan, atau dalam istilah Aristoteles disebut dengan arete, atau keutamaan. Kita semua mungkin paham tentang sejarah Orde Baru yang menunjukkan bahwa jargon Pancasila yang dijelaskan secara murni dan konsekuen yang dibarengi dengan refleks kritis memberi kesempatan pada ruang publik untuk bertanya, apalagi mengkritik. Padahal Pancasila sebagai sebuah sistem etika tidak lepas dari tiga replikasi penting. Yang pertama, kita bicara tentang kebebasan. Yang kedua, kita bicara tentang tanggung jawab. Dan yang ketiga, tentang suara hati. Kita mulai dengan yang pertama, apa itu kebebasan? Kebebasan kita sebebaskan dengan kemerdekaan yang secara substansial yang dipahami sebagai tindakan yang ditentukan oleh situasi yang ada di sekitar kita, sedangkan secara sosial kita juga bertindak sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Artinya, tindakan kita ditentukan oleh orang lain. Yang kedua, kita bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab merefer pada pemikiran Immanuel Kant. Berbicara tentang manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang otonom. Dan yang ketiga, kita bicara tentang suara hati. Dalam bahasa Latin disebut dengan konsensial, sebagai lembaga yang turut mengetahui dan memberi penilaian terhadap berbagai tindakan individu. Kita semua juga mungkin sangat mengenal dan sangat memahami bahwa proklamasi dan rumusan Undang-Undang Dasar 1945
adalah hasil dari sebuah proses yang panjang tentang refleks kritis filosofi. Betapa pentingnya kebebasan dan kemerdekaan. Maka konsesiologis di sebuah refleks kritis. Dan yang tema yang kedua, apa itu etika politik? Etika adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah serangkaian keyakinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme, fasisme, dan demokrasi. Seperti tersebut tererat dengan nama pendahulu-pendahulunya, seperti komunisme, Karl Marx, fasisme, Mussolini, demokrasi, Thomas Jefferson. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penyebaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional dan komprehensif atau menyeluruh. Dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama, norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Yang kedua, norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Rumusan kunci etika politik Pancasila dilihat dari rumus rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila. Maka masalah etika dalam hal ini, etika politik Pancasila paling dekat dengan sila yang kedua. Maka dari itu rumusan rangkaian kesatuannya dan keempat yang lainnya adalah sebagai berikut. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, dan yang bersila yang kelima, dan yang bersila yang pertama. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.